Wahai syekh, wahai ulama, kamu tahu tidak, budak saya ini telah menghabiskan semua harta saya. Bagaimana pengaruh suara yang indah terhadap onta? Jadi ada dulu, hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa salah seorang ulama namanya Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainuri. Nah, beliau itu katanya, saya pernah jalan-jalan, kemudian saya sampai kepada sebuah perkampungan. Ternyata di pada perkampungan itu ada salah seorang datang menghampiri saya dan menjamu saya untuk masuk ke dalam tenda. Jadi perkampungan itu jangan bayangkan seperti kampung kita ini, bukan. Kampung yang di Arab dulu itu hanya tenda-tenda. Jadi kata beliau ini, saya jalan-jalan, tiba-tiba saya melihat perkumpulan orang, perkampungan. Kemudian saya itu diajak masuk oleh salah seorang. Ternyata dia adalah pemimpin dari kabilah tersebut. Kemudian sebelum saya masuk, saya melihat ada seorang budak dari Afrika dalam keadaan kakinya terikat, tangannya terikat. Wah, ini orang kayaknya lagi dipasung ini sama tuannya. Maka orang ini, ya si ulama ini lihat, ini ada budak yang dipasung, kaki tangannya diikat. Terus di samping budak ini ada onta yang sudah mati. Di satunya lagi, ontanya ini sudah hampir mati. Jadi satu ontanya sudah mati, satu ontanya sudah hampir mati, sudah sekarang. Terus si budak ini, si orang Afrika ini bilang sama si ulama, kamu adalah tamu, tamu itu adalah raja. Tolong bilang sama tuan saya, bebaskan saya. Karena dia ini apa, kaki tangannya apa, terikat. Tolong, kalau kamu meminta dari tuan saya, pasti kamu akan mendapatkan itu. Kamu pasti akan bisa membebaskan saya. Nah, kata si budak tadi. Kemudian si ulama ini datang, masuk ke dalam rumah, ke dalam tenda itu. Ternyata hidangan sudah disiapkan. Sama tuan rumah dibilang, silahkan, tafadhol makan. Si ulama itu tahan tangannya, saya tidak mau makan. Loh, kenapa tidak mau makan? Ini hidangan sudah siap. Saya tidak mau makan sampai Anda lepaskan budak itu. Jadi dia syaratkan, saya mau makan, saya mau dijamu, yang penting Anda lepaskan budak Anda dulu. Kenapa Anda ikat budak Anda seperti itu? Maka si tuan rumah ini bilang begini, wahai syekh, wahai ulama, kamu tahu tidak, budak saya ini telah menghabiskan semua harta saya. Harta yang saya miliki ini habis gara-gara budak ini. Kenapa? Karena saya ini adalah orang yang hidup dengan onta. Harta saya adalah onta. Saya menyuruh unta saya ini untuk mengangkut barang dari tempat ini ke tempat sini, dari tempat sana ke tempat sini. Ternyata si budak saya ini memberikan kepada onta-onta saya ini beban-beban yang berat. Satu. Kemudian yang kedua, selama perjalanan si budak saya ini dia bernyanyi, dia qasidahan. Karena memang suaranya enak si budak ini. Jadi dia sambil jalan sambil qasidahan. Dan subhanallah, katanya begini, seharusnya perjalanan dari tempat sana ke sini itu memakan waktu 3 hari 3 malam.
Jadi ada waktu istirahat, terus jalan lagi, istirahat, jalan lagi, 3 hari 3 malam. Tapi si budak saya ini membawa onta-onta saya dalam perjalanan tersebut hanya dalam waktu 1 hari. Jadi ekspres Pak, kecepatannya ditambah. Seharusnya 3 hari jadi berapa? 1 hari. Kok bisa seperti itu? Ya iya, karena suaranya enak. Si onta itu bersemangat terus. Jadi onta-onta yang bawa beban ini semangat, tak kenal lelah. Karena apa? Mendengarkan suara-suara yang indah dari si budak. Akan tetapi ya sampai di lokasi semuanya mati. Jadi sadarnya itu nanti sudah sampai lokasi baru tembak semuanya. Yang sekarang tinggal 1, yang lain mati semuanya. Wah inilah. Jadi dia ini bahaya ini. Ini orang ini kriminal ini. Unta-unta saya mati gara-gara dia. Harta-harta saya satu-satunya yang saya miliki. Nah, kemudian akhirnya tetap dilepaskan. Kemudian si budak ini diminta untuk melantunkan suaranya yang indah, dan orang-orang yang ada di situ semuanya mabuk ya istilahnya, ya kagum dengan suaranya dan yang mengakui bahwa memang suara itu, suara yang indah itu memiliki pengaruh di dalam hati. Orang yang malas jadi semangat. Oke. Orang yang mungkin tidak bertenaga itu jadi bertenaga. Sebagaimana onta-onta tadi. Padahal onta-onta itu paham apa? Tidak paham apa-apa. Onta tidak ada yang paham qasidah. Tapi kok bisa semangat? Nah inilah sir rahasia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dari suara-suara yang indah. Nah maka inilah yang menjadi dasar Imam Ghazali membolehkan suara-suara yang indah baik dari manusia ataupun hewan ataupun dari benda-benda, yang mana itu bisa membuat kita intinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih rindu dengan Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, semangat ibadah itu tidak apa-apa, bahkan itu sangat-sangatlah dianjurkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan majlis kita ini bisa menjadi majlis yang menjadi tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita selalu istiqomah di atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.